Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Tetap jaga kesehatan, patuhi nasihat orang tua, rajin beribadah dan belajar di rumah. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran 5 tema 1 subtema 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, dengan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Sekarang, coba kalian amati gambar berikut. Hewan apa sajakah yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, kalian benar. Ini adalah gambar kelinci dan siput. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaan kedua hewan tersebut? Ayo simak informasi berikut untuk membantu kalian membedakan keduanya. Karakteristik kelinci. Kelinci merupakan hewan vertebrata. Gerakannya lincah dan cepat berpindah. Berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Adapun karakteristik siput merupakan hewan avertebrata. Gerakannya lambat, berpindah tempat seolah-olah merayap. Selain siput, masih banyak hewan avertebrata lainnya seperti cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, agar kalian mengenal lebih banyak tentang siput, maka saya akan membacakan cerita pendek tentang siput. Simak ya. Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Siput merupakan hewan pengembara yang mandiri. Meskipun berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Wah, ternyata siput hewan yang sangat mandiri ya. Kita sebagai manusia tak boleh kalah mandiri dari siput. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Untuk melindungi dirinya, siput dikaruniai Tuhan dengan lendir dan cangkang. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Sedangkan cangkang berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Selain itu, cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Berikutnya, mari kita mengenal jenis corak gambar cerita. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Adapun corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran 5 ini.
Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.